Di bawah bimbingan Qilin yang menelan langit, Chu Feng tiba di 3 dunia, namun ia masih gagal menemukan apa yang dikatakan Qilin yang menelan langit. Pada saat ini, mereka kembali ke alam atas galaksi Totem. Meskipun wilayah atas ini tidak secara eksklusif dimiliki oleh klan Naga Totem, wilayah ini juga banyak ditempatkan oleh klan Naga Totem. Jika kamu masih tidak bisa menemukannya di sini, biarkan saja sebentar. Aku harus pergi mengurus urusanku dulu. Faktanya, orang-orang dari klan Naga Totem ditempatkan kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Chu Feng juga tidak diam, dia menggunakan berbagai cara untuk mencari tahu tentang situasi Long Chengyu dan lainnya saat ini, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Penyelidikan saat ini adalah meskipun ayah Long Chengyu dikalahkan dalam perang, dia tidak mati, patriark saat ini baik hati dan hanya memenjarakan mereka tanpa mengambil nyawa mereka. Adapun tempat penahanannya adalah markas Totem Dragon Clan. Chu Feng berharap berita ini benar, namun keaslian pemberitaannya masih perlu diverifikasi. Chu Feng merasa masih harus mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin pergi ke markas Totem Dragon Clan untuk memastikan apakah Long Chengyu dan yang lainnya dipenjara. Jika kami berada di sini, kami tetap tidak dapat menemukan apa yang dikatakan Tian Qilin, dan kami tidak akan dapat memperoleh petunjuk yang dapat dipercaya. Kemudian Chu Feng memutuskan untuk tidak mencarinya dulu dan pergi ke markas Totem Dragon Clan. Apa yang akan kamu lakukan? Selamatkan temanmu itu. Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun dia belum mati, bisakah kamu menyelamatkannya? Xiao Fengzi, jika aku tidak membicarakanmu, apa hubungan hidup dan mati orang lain denganmu? Apa yang saya ajak Anda lakukan adalah sesuatu yang dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, kata Tian Qilin. Kami memiliki ide yang berbeda. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Anda harus segera menentukan arahnya, desak Chu Feng. Ayo pergi ke barat laut, kata Tian Qilin. Setelah itu, Chu Feng bergerak maju ke arah yang dipandu oleh Qilin yang menelan langit, dan segera sampai di tempat yang diblokir oleh klan Naga Totem. Menurut Tian Qilin, hal-hal baik seharusnya ada di tempat ini. Namun perlu disebutkan bahwa penghalang pemblokiran di tempat ini sangat kuat, karena Taishi Xingzong ada di sini. Di bintang Taishi, ketua tamu klan Naga Totem adalah seorang spiritualis dunia yang kuat yang terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Dia juga teman baik Chu Feng dan guru Bai Yunxing. Namun di saat yang sama, dia juga salah satu tokoh utama dalam pemberontakan klan Naga Totem. Dialah orang berdosa. Tapi sekarang pemberontakan berhasil, tidak hanya tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang salah tentang Taishi Xingzong, tetapi posisinya di klan Naga Totem bahkan lebih tinggi. Baru-baru ini, Taishi Xingzong secara terbuka merekrut murid dari seluruh totem galaksi. Dan secara kebetulan, Tian Qilin merasa bahwa tempat yang menampung barang-barang yang diperlukan adalah tempat penilaian di sekolah menengah Taishi Star. Mungkin Taishi Xingzong juga ada di sini. Penghalang di sini seharusnya dipasang oleh Taishi Star, tapi tidak mudah untuk dipatahkan. Chu Feng menghela nafas. Xiao Fengzi, bukankah kamu seorang spiritualis dunia? Mengapa kamu tidak menjadi muridnya saja agar kamu bisa masuk? Kata Qilin pemakan langit. Tidak, saya dicari dan tidak bisa muncul, kata Chu Feng. Tidak bisakah kamu menyamar? Apakah kamu begitu penakut dan takut ketahuan? Tanya Tian Qilin. Saya berjanji kepada satu orang bahwa mulai sekarang, apapun situasi yang saya hadapi, saya akan menunjukkan sifat asli saya kepada orang lain, kata Chu Feng. Permintaan omong kosong macam apa ini? Kamu tidak ada hubungannya. Kenapa kamu menyetujui hal seperti itu? Xiao Fengzi, aku yakin yang kuinginkan ada di sana. Kali ini aku tidak akan salah. Itu adalah kesempatan Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda benar-benar ingin melewatkannya karena sebuah janji? Tanya Tian Qilin. Faktanya, Chu Feng juga sedikit terjerat. Tidak mengherankan, Taishi Xingzong mungkin juga termasuk di antara mereka. Bahkan jika dia sudah tidak ada lagi, sebagian besar orang terdekatnya masih di sana,
Dan di sini, kita mungkin dapat menemukan informasi yang dapat dipercaya tentang Long Chengyu. Ini juga alasan mengapa Chu Feng sudah berencana untuk pergi ke markas klan Naga Totem, namun tetap mengikuti bimbingan Qilin yang menelan langit untuk datang ke dunia ini. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari bawahan Tai Si Xingzong. Tapi Chu Feng tidak bisa menyamarkan wajahnya. Ini adalah peringatan yang diberikan kepada Chu Feng oleh pria misterius itu setelah dia menangkap Zhao Hong. Bahkan, Chu Feng juga memikirkannya kemudian, apakah pria misterius ini tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin memaksa Chu Feng tumbuh dengan caranya sendiri. Sebaliknya, jika dia benar-benar ingin mencelakakan dirinya sendiri, ada banyak cara dan tidak perlu membuat permintaan seperti itu. Tapi ini hanya spekulasi Chu Feng sendiri tanpa bukti apapun. Oleh karena itu, keselamatan Zhao Hong dan orang-orang klan Surgawi Chu juga dipertimbangkan. Chu Feng tetap bertindak sesuai permintaan orang itu, bahkan jika dia menghadapi situasi paling berbahaya, dia tidak menyembunyikan wajahnya, tetapi menunjukkan wajah aslinya. Hal ini memang sangat meningkatkan kemungkinan Chu Feng menghadapi risiko. Xiao Fengzi, bukankah kamu menyinggung 7 alam rumah suci itu? Mereka juga mencarimu, kan? Kamu harus selalu berlatih, kamu harus selalu berhubungan dengan orang lain, kamu tidak bisa menyembunyikan dirimu sepanjang waktu, kamu harus selalu menghadapi orang. Lalu jika kamu tidak menyamarkan wajahmu, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Apakah kamu menunggu untuk ditangkap? Atau berhenti berlatih? Melihat keraguan Chu Feng, Qilin yang menelan langit bertanya lagi. Namun nyatanya, Chu Feng juga memikirkan apa yang dikatakan Qilin yang menelan langit. Memang dia harus mempertimbangkan teman dan keluarganya, tapi dia harus memastikan keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu. Apa yang dia hadapi sekarang adalah Istana Suci 7 Alam, yang saat ini merupakan kekuatan paling kuat di dunia seni bela diri yang luas, dan juga merupakan kekuatan para spiritualis dunia. Dia sama sekali tidak mengetahui kartu truf dari Istana Suci 7 Alam. Mungkin bila perlu, Chu Feng hanya bisa tidak menaati permintaan pria misterius itu dan menyamarkan wajahnya. Dan, itu mungkin tidak sesekali, tapi sering. Ini pertaruhan yang cukup besar, bertaruh bahwa pria misterius itu tidak benar-benar ingin menyakitinya. Bahkan jika dia tidak menuruti permintaan orang itu tidak akan menyakiti Zhao Hong dan yang lainnya. Namun tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Dia melihat seorang spiritualis dunia diusir dari tempat penilaian. Pria ini mengenakan jubah roh dunia dan berkerudung, dan wajahnya tidak terlihat. Dari garis-garis yang terpantul pada jubah roh dunia, terlihat bahwa dia memiliki transformasi naga tingkat kelima. Namun nafasnya sangat lemah, dan tingkat kultivasinya juga sangat tidak stabil. Yang paling penting adalah Chu Feng merasakan perasaan familiar pada orang ini. Orang itu pasti gagal dalam penilaian. Setelah diusir, dia tidak tinggal, tapi langsung meninggalkan tempat itu. Setelah melihat ini, Chu Feng segera mengikutinya. Hei, Fengzi kecil, mau kemana? Jangan menyerah. Melihat Chu Feng hendak pergi, Qilin pemakan langit panik. Itu mungkin temanku, kata Chu Feng. Apa, temanmu? Pemula kecil itu. Kenapa kamu punya banyak teman? Bisakah kamu berteman dengan seseorang? Tian-Tian Qilin jelas meremehkan orang itu. Chu Feng mengabaikannya setelah kontak singkat. Chu Feng dapat merasakan bahwa Qilin yang menelan langit adalah pria yang sangat mementingkan diri sendiri. Dia tidak punya pilihan selain pergi bersamanya, dan bahkan jika dia berbicara tentang kerjasama, dia mungkin ingin memanfaatkannya. Tapi sekarang mereka adalah belalang di tali yang sama, dan Chu Feng tidak takut dia selingkuh. Chu Feng diam-diam mengikuti orang itu dan terus mengamati. Semakin dia mengamati, semakin dia yakin tentang sesuatu. Ketika sampai di tempat sepi, Chu Feng tidak lagi menyembunyikan sosoknya dan langsung terbang turun, mendarat di depan orang itu. Chu Feng tidak menyamarkan wajahnya, tetapi menghadapinya dengan wajah aslinya. Ketika pria itu melihat Chu Feng,
Ekspresinya jelas stagnan, tapi dia dengan cepat berbalik dan ingin pergi. Saudara Bai, apakah itu kamu? Chu Feng buru-buru melangkah maju dan menghentikan orang itu. Kamu salah orang. Nama keluargaku bukan Bai. Pria itu berbicara dengan suara serak yang luar biasa, seperti suara lelaki tua. Melihat ini, Chu Feng mengangkat tudung kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Tapi setelah melihatnya, Chu Feng tercengang. Dia sepertinya terbakar api, tidak hanya tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa, tapi wajahnya juga sangat menakutkan. Tuanku, tolong biarkan aku pergi. Melihat Chu Feng menolak melepaskannya, pria itu sebenarnya ingin berlutut di depan Chu Feng dan memohon belas kasihan. Tapi Chu Feng segera mendukungnya dan mencegahnya berlutut. Chu Feng memegang bahunya erat-erat, matanya memerah. Saudara Bai, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Apakah itu tuan bajinganmu? Chu Feng bertanya satu demi satu. Karena pada dasarnya dia yakin saat ini bahwa orang di depannya adalah teman yang dia kenal. Murid Taixi Xingzong, Bai Yunxing.